Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar di rumah. Hari ini kita akan bersama-sama melanjutkan pembelajaran kita pelajaran matematika dengan pokok bahasan hubungan perkalian dan pembagian. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah bersama-sama mempelajari tentang pembagian, yaitu pengurangan bilangan yang sama sampai hasilnya 0. Nah, sedangkan perkalian ini juga sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, bahwa perkalian itu merupakan penjumlahan berulang dengan bilangan yang sama. Nah, ini contoh dari pembagian 10 dibagi 2 sama dengan titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal pembagian ini, kita gunakan pengurangan berulang sampai hasilnya sama dengan 0. Langkah pertama, kita kurangkan dulu 10 dikurangi 2, hasilnya sama dengan 8. Kemudian 8 kita kurangkan lagi dengan 2, sisanya 6. 6 dikurangi lagi 2, sisanya 4. 4 dikurangi 2, sisanya 2. Dikurangi 2, sisanya 0. Nah, langkah berikutnya untuk mengetahui hasil pembagian dari soal ini, kita hitung ada berapa kali pengurangan berulang sampai hasilnya sama dengan 0. Nah, sekarang kita hitung ada berapa banyak pengurangan berulangnya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, maka bisa kita tuliskan bentuk pembagiannya 10 dibagi 2, hasilnya sama dengan 5. Nah, sekarang kita beralih ke perkalian dulu ya. Perkalian itu merupakan penjumlahan berulang bilangan yang sama. Ini contoh soalnya, 5 dikali 2 sama dengan titik-titik. Nah, masih ingatkah kalian ini ya cara mengerjakan atau menyelesaikan soal perkalian itu dengan cara ini penjumlahan berulang. Ini bilangan yang diulang adalah 2, diulang sebanyak 5 kali. Maka 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 sebanyak 5 kali. Kita hitung dulu satu persatu. 2 ditambah 2 hasilnya 4. 4 ditambah 2 sama dengan 6. 6 ditambah 2 sama dengan 8. 8 ditambah 2 sama dengan 10. Maka di sini 5 dikali 2 sama dengan 10. Nah, lalu bagaimana hubungan keduanya antara pembagian dan perkalian? Nah, coba perhatikan catatan di bawah ini. Jika hasil pembagian dikalikan dengan pembagi, maka akan diperoleh bilangan yang dibagi. Nah, sekarang coba kita perhatikan bentuk pembagian yang ada di sebelah kiri. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Nah, di sini 10 itu kita sebut sebagai bilangan yang dibagi. Kemudian 2 kita sebut sebagai pembagi, dan 5 kita sebut sebagai hasil pembagian. Jadi 10 tadi adalah bilangan yang dibagi, 2 itu pembagi, dan 5 adalah hasil pembagian. Nah, jika dikaitkan dengan perkalian, maka berlaku ini ya, jika hasil pembagian, nah hasil pembagiannya itu adalah 5. Jika hasil pembagian dikalikan dengan pembagi, pembaginya tadi 2, dikalikan 2, maka akan diperoleh bilangan yang dibagi. Bilangan yang dibagi yaitu 10. Maka 5 dikali 2 hasilnya sama dengan 10. 5 dikali 2 hasilnya sama dengan 10, atau 2 dikali 5 sama dengan 10. Nah, contoh berikutnya, 24 dibagi 6 sama dengan 4. Nah, kita ingat 24 ini merupakan bilangan yang dibagi, kemudian 6 merupakan bilangan pembagi, dan 4 ini merupakan hasil dari pembagian. Nah, sekarang kita ubah bentuk pembagian ini menjadi bentuk perkalian. Nah, kita ingat hasil pembagian, jika hasil pembagian, maka hasil pembagiannya ini adalah 4. Hasil pembagian dikalikan dengan pembagi, dikalikan dengan pembaginya 6, maka dikalikan 6, maka akan diperoleh bilangan yang dibagi. Maka hasilnya sama dengan bilangan yang dibagi, yaitu 24. Nah, jadi 4 dikali 6 sama dengan 24, atau 6 dikali 4 sama dengan 24. Berikutnya anak-anak, kita akan mencoba belajar mengisi tabel pembagian. Nah, ini yang ada di depan ini merupakan tabel pembagian. Ada 3 tabel ya, ada 3 kolom. Kolom yang sebelah kiri, yang kiri ini merupakan bilangan yang dibagi. Kemudian yang tengah ini 2 itu merupakan bilangan pembagi. Dan kolom yang sebelah kanan itu merupakan hasil pembagian. Nah, di sini anak-anak diminta untuk mengisi titik-titik yang ada di tabel pembagian ini. Nah, ini yang sebelah kosong adalah sebelah kanan. Maka untuk mengisi bagian yang kosong di sebelah kanan ini, untuk mencari hasil pembagian, maka kita bagi antara bilangan yang dibagi dengan bilangan pembaginya.
Maka untuk mengisi yang sebelah kanan ini yaitu 12 dibagi 2. Nah, anak-anak bisa menggunakan bantuan dari tabel perkalian tadi ya. 12 dibagi 2 hasilnya sama dengan 6. Nah, berikutnya kita akan mengisi kolom yang sebelah kiri, mencari bilangan yang dibagi. Nah, untuk mencari bilangan yang dibagi, kita gunakan cara yang tadi dengan cara mengalihkan antara hasil pembagian dengan bilangan pembaginya. Maka kita kalikan 7 dengan 2. 7 dikali 2 sama dengan 14. Nah, jika dibalik pun hasilnya akan sama ya. 14 jika dibagi 2 hasilnya sama dengan 7. Nah, berikutnya kita akan mengisi kolom sebelah kanan, mengisi hasil pembagian. Nah, hasil pembagian ini kita dapatkan dari 10 dibagi 2. Hasilnya sama dengan 5. Jika dibalik pun juga akan sama. Hasil bagi jika dikalikan dengan pembagi hasilnya adalah bilangan yang dibagi. 5 dikali 2 hasilnya sama dengan 10. Nah, untuk yang terakhir kita mengisi di kolom sebelah kiri yaitu bilangan yang dibagi. Caranya sama seperti tadi. Kita kalikan antara hasil pembagian dengan bilangan pembaginya. Kita kalikan antara 4 dan 2. 4 dikali 2 hasilnya sama dengan 8. Nah, contoh soal berikutnya ini juga sama. Kolom yang sebelah kiri merupakan bilangan yang dibagi, kemudian kolom yang tengah 4 itu merupakan bilangan pembagi, dan kolom yang sebelah kanan merupakan hasil pembagian. Nah, untuk mengisi kolom yang sebelah kanan, yaitu kolom ini hasil pembagian, kita bagi 12 dengan 4. 12 dibagi 4 hasilnya sama dengan 3. Jikapun dibalik ya, 3 dikali 4 hasilnya juga 12. Nah, sekarang kita isi yang sebelah kiri yaitu bilangan yang dibagi dengan cara mengalihkan hasil pembagian dengan bilangan pembaginya. 5 dikali 4 hasilnya sama dengan 20. Berikutnya kita akan isi hasil pembagian. 28 dibagi 4 sama dengan 7. Dan yang terakhir kita isi kolom yang bilangan yang dibagi dengan cara mengalihkan ini ya. 9 dikali 4 hasilnya sama dengan 36. Soal cerita pembagian. Oke, soal cerita pembagian. Kita baca bersama-sama. Ayah membeli 15 buah jeruk dan ayah ingin membagi buah jeruk itu ke dalam 5 kantong plastik dengan sama banyak. Hitunglah jumlah masing-masing keranjang. Jadi kata kuncinya di sini dalam soal cerita pembagian kamu akan menemukan kata sama banyak. Nah, jika ada tulisan sama banyak, berarti itu adalah soal cerita yang berkaitan dengan pembagian. Berarti penyelesaiannya, jawabannya kita akan bagi. Yuk, mari bersama-sama kita cari jawabannya. Jawab berarti ada berapa? 15 buah jeruk. 15 dibagi 5, sebanyak 5 kantong plastik. Nah, kamu sudah tahu bahwa pembagian itu adalah pengurangan sampai 0. Oke, kamu sudah belajar bahwa pembagian itu adalah pengurangan sampai 0. Maka mari kita kurangkan terlebih dahulu. Ya, 15 dikurang 5. 15 dikurang 5 itu berapa? 15 dikurang 5 sama dengan 10. Kemudian kita kurangkan lagi, harus sampai 0. 10 dikurangkan 5 itu sama dengan 5. Apakah sudah berhenti? Belum, karena belum sampai 0. Kita kurangkan lagi. 5 dikurangkan 5 itu sama dengan 0. Oke? Maka hasilnya adalah ada berapa angka 5-nya? Kamu lihat yang di sini. Ada 1, 2, 3. Berarti 15 bagi 5 itu sama dengan 3. Nah, jika kita ubah ke perkalian, 3 dikali 5 itu sama dengan 15. Kebalikannya kan? Nah, jadinya kita tulis dari ini. Dalam soal jumlah masing-masing keranjang ada 3. Oke? Nah, lanjut. Soal yang kedua, kita baca bersama-sama. Kalista membuat 24 kue. Dan Kalista ingin memasukkannya ke dalam 6 stoples sama banyak. Hitunglah jumlah masing-masing stoples. Oke? Nah, di sini kita tahu bahwa ada kata kunci yaitu kata sama banyak. Berarti ini kita akan bagi ya. Kita jawab. 24 kue kita bagi dengan 6 stoples. Berarti 24 bagi 6. Yuk kita kurangkan. 24 kita kurangkan dengan 6 sampai 0 ya.
24 dikurangin 6 berapa? Sama dengan 18. Nah, kemudian ini belum berhenti, harus sampai 0. 18 dikurangi 6 sama dengan 12. Nah, 12 dikurangin 6 sama dengan 6. 6 dikurang 6 sama dengan 0. Sudah berhenti. Yuk kita hitung angka 6-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Maka di sini sama dengan 4. Berarti 24 bagi 6 sama dengan 4. Jadi jumlah masing-masing dalam stoples ada 4. Oke, kita lanjutkan lagi. Contoh soal cerita pembagian yang ketiga. Jojo memiliki 10 pensil dan Jojo ingin membagikannya kepada 5 orang temannya sama banyak. Hitunglah jumlah masing-masing yang diterima temannya Jojo. Maka di sini kata kuncinya adalah sama banyak. Kita akan bagikan 10 pensil dibagi 5. 10 dibagi 5 kita kurangkan sampai 0. 10 dikurangin 5 berapa? Sama dengan 5. Kita lanjutkan karena belum sampai 0. 5 dikurangi 5 berapa? Sama dengan 0. Berarti 5-nya ada berapa? Yuk perhatikan. 1, 2. Berarti sama dengan 2. Oke, jadi jumlah masing-masing yang diterima temannya Jojo ada berapa? Ada 2. Oke. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Untuk tugasnya halaman 63, latihan 16, nomor 1 dan nomor 2. Selanjutnya halaman 65, latihan 17, kerjakan nomor 1-nya aja. Untuk tugasnya tidak difotokan, nanti akan dinilai pada saat pengumpulan tugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.